Beberapa waktu lalu YouTube saya ditangguhkan dan keesokan harinya saya mengajukan banding. Puji Tuhan, pengajuan banding di ACC beberapa jam kemudian setelah pengajuan banding. Saya akan membagikan pengalaman saya saat proses pembuatan video banding beserta penjelasannya. Disclaimer, tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Kita persiapkan dulu apa yang kita sampaikan saat proses perekaman video. Alangkah baiknya kita membuat skrip atau tulisan yang ingin kita sampaikan supaya lancar saat proses pengambilan video. Seperti saya membuat skrip seperti ini agar lancar saat ngomong di depan kamera dan tidak mengulang-ulang, karena waktu kita terbatas hanya 5 menit. Untuk bagian pertama adalah ucapan salam untuk YouTube. Terus untuk yang kedua ialah penyampaian bahwa kita telah mendapatkan notifikasi bahwa channel kita akan dismonetisasi ataupun ditangguhkan terkait konten berulang. Untuk selanjutnya mendeskripsikan channel kita tentang apa dan manfaat apa yang diberikan dari channel kita untuk penonton. Setelah kita mendeskripsikan channel kita, selanjutnya kita menceritakan alat apa yang biasa kita pakai untuk menunjang pembuatan video, baik dari software atau aplikasi, hardware yang biasa kita gunakan, kita jelaskan juga. Setelah itu kita masuk ke tahap pendeskripsian saat pengeditan video. Dari mulai aplikasi apa yang kita gunakan hingga proses pengeditan dari awal sampai akhir kita menyimpan ke dalam format video untuk diupload ke YouTube. Akan lebih baiknya kita menyelipkan beberapa contoh hasil video yang telah kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya kita juga menjelaskan proses pembuatan thumbnail videonya dari aplikasi apa yang kita gunakan sampai proses pembuatannya juga secara detail. Kemudian kita jelaskan juga pembuatan thumbnail videonya dari awal sampai akhir hingga kita sampai ke tahap penyimpanan thumbnail untuk diunggah. Jangan lupa kasih contoh hasil thumbnail yang telah kita buat sebelumnya. Untuk bagian terakhir adalah mendeskripsikan kepada pihak peninjau YouTube bahwa video kita benar-benar original, murni, bahwa kita yang merekam dengan alat kita sendiri. Itulah pengalaman saya membuat video banding karena terkait konten berulang. Dan puji Tuhan, setelah pengajuan banding beberapa jam kemudian saya mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan banding saya berhasil diterima. Inilah contoh video banding saya yang telah di ACC oleh pihak YouTube. Selamat menonton. Halo YouTube, saya adalah konten kreator Wilah Suara. Ini adalah link YouTube saya. Kemarin saya mendapatkan email pemberitahuan dari tim YouTube bahwa channel saya akan ditangguhkan karena terdapat konten yang digunakan ulang. Channel Wilah Suara adalah channel yang berisi tentang budaya, tari tradisional ataupun musik tradisional. Mengingat betapa pentingnya pelestarian budaya tradisional pada saat ini, maka saya konsisten dalam membangun channel ini. Dengan ini, saya memohon kepada tim YouTube untuk mengecek kembali video saya, karena saya yakin video yang saya upload ke YouTube adalah video yang saya rekam menggunakan kamera handphone milik saya sendiri. Dan ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk menunjang video-video saya. Ada handphone
atau kamera untuk pengambilan video atau gambar, tripod untuk meletakkan kamera saat pengambilan durasi panjang, keyboard arranger untuk pembuatan musik, notebook untuk pembuatan thumbnail dan pengeditan musik. Untuk pembuatan video, saya menggunakan aplikasi KineMaster di handphone saya. Kurang lebih caranya seperti ini. Pertama, buka aplikasi KineMaster, membuat objek baru dengan rasio landscape 9:16. Setelah itu, memasukkan video project yang sudah direkam sebelumnya, lalu masukkan audio atau musik yang telah saya buat. Setelah pembuatan atau pengeditan video selesai, saya selanjutnya mengekspor atau menyimpan ke dalam file MP4 untuk diupload. Untuk pembuatan musik, saya menggunakan keyboard arranger dan FL Studio di notebook saya untuk proses pengeditan musiknya. Untuk pembuatan thumbnail, saya menggunakan Photoshop di notebook saya. Pertama, saya buka aplikasi Photoshop. Saya membuat lembar kerja baru dengan rasio 1280 x 720 pixel. Setelah itu, saya memasukkan objek ke lembar kerja dan mengedit atau memberikan tulisan atau judul. Setelah saya selesai mengedit, saya mengekspor ke file JPEG yang nantinya untuk diupload sebagai thumbnail. Ini adalah contoh yang saya buat sebelumnya. Beginilah cara saya membuat video, dan saya yakin video seperti ini aman untuk dimonetisasi karena saya mengambil dari kamera yang saya miliki. Dan saya mohon kepada peninjau YouTube, tolong hargai saya sebagai content creator yang menggunakan alat seadanya, dan saya harap agar segera meninjau channel YouTube saya. Demikian video banding saya. Sekian dan terima kasih. Itulah gambaran video banding saya ya. Semoga menjadi referensi buat teman-teman yang akan melakukan banding. Selamat berjuang teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar teman-teman terkait video banding ini. Terima kasih.